Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita rangkai dengan salawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para penonton, kembali saya bertemu dengan sahabat saya. Ya, ini kalau sehari-hari dia pakai Doktorandus Haji Romadi MA PhD ya. Tapi kadang-kadang kita mau cepat saja bilang doktor saja kita kan karena sama itu ya Pak ya. Jadi Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat ya. Alhamdulillah. Kali ini mungkin momennya kita bicara soal puasa ya, puasa, dan saya tertarik untuk membahas puasa di luar negeri, khususnya di Inggris ya. Britain kata orang Malaysia ya. Anda kan pernah di sana Kuliah S2 di Inggris ya kan, tentu tahu persis bagaimana cara orang berpuasa di sana. Tapi sebagai catatan adalah bahwa Islam di Eropa itu semakin berkembang. 10 tahun terakhir itu peningkatannya sekitar 44%. Jadi mungkin Anda akan bercerita tentang bagaimana dulu ketika kuliah di Inggris, pelaksanaan ibadah puasa, berikut amalan-amalan ketika mereka berbuka dan sampai mereka melaksanakan salat tarawih dan sebagainya. Silakan. Oke. Baik. Terima kasih Kanda. Ya. Saya di Inggris dulu di kota Leeds saya kuliah S2 di dalam bidang Teaching Arabic as a Foreign Language. Turku tadris al-lughat al-arabiyyah lin-natiqin bi ghairil arab. Ya. Selama 1 tahun di sana. Pas di sana bulan Ramadan itu sekitar bulan Februari 92. Bulan Februari itu masa musim semi, musim bunga. Iya, musim bunga itu udaranya seperti kita lah di sini. Tidak dingin dan tidak panas pula. Masa terbit matahari dengan tenggelamnya pun seperti di sini juga, 6 pagi, 6 sore. Gitu. Jadi ketika pengalaman saya puasa di sana tidak jauh berbeda dengan sini, lamanya 6 jam, kemudian 8 jam gitu ya. Cuma ketika puasa Ramadan pas di bulan Juli atau Agustus, alhamdulillah saya tidak mengalami di sana. Kalau pas pada bulan Juli itu puasa Ramadan, ini yang paling lama ini musim panas, summer. Jadi pada musim panas itu jam 12 sholat Isya, jam 2 subuh. Jam 3 itu sudah mulai matahari terbit. Nah itu udah insya kita tuh. Jam 3 pagi udah mulai insya, puasa terus. Nanti tenggelam matahari jam 9 malam. Jam 9 malam baru maghrib. Baru kita Allahumma laka sumtu. 18 jam berpuasa pada musim panas. Kebalikannya kalau musim dingin. Kalau musim dingin Desember, itu kebalikan, matahari jam 9 baru muncul. Nanti jam 3 sore udah tenggelam, udah terbenam. Jadi puasanya ya 6-8 jam lah. Gitu. Tetapi walaupun pada musim panas puasa itu 18 jam, udara di sana walaupun musim panas tapi tetap sejuk, dingin gitu. Matahari cerah, ini udaranya sejuk. Jadi gitulah Allah tuh mengatur, tidak terpanas. Kalau kita di sini panas, capek, haus gitu, itu tak terasa. Biasa aja, walaupun puasa 18 jam itu biasa aja. Dan ketika kami puasa bulan Februari itu, pas selama bulan Ramadan itu saya menghabiskan di Leeds. Pas seminggu menjelang Idul Fitri, saya berangkat ke Kairo untuk mengadakan penelitian untuk tesis. Ketika di Kairo, saya dengan teman saya Suaidi dari Malaysia, kami berencana mau umroh ke Mekah. Pas mau mengambil visa di kedutaan, ditutup. Karena tinggal 3 hari lagi menjelang Idul Fitri, dan ditutup visa. Nggak bisa. Itu saya kecewa luar biasa. Karena memang mau umroh sekalian kan, ternyata nggak bisa.
Saat itu saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya sampai juga umroh. Gitu ya. Jadi ketika ini berbeda puasa di Lid dengan di Mesir waktu di Mesir waktu itu di saat di serumah dengan Dr. Abdi John Effendi. Panas luar biasa situ. Kami jalan itu 40 lebih udara di Mesir. Nah, menikmati suasana Ramadan di Mesir, perbandingannya seperti itu. Cuma ketika di Lid itu selesai berbuka puasa untuk sholat taraweh, kita pergi mencari di mana tempat taraweh. Kita tanya masjid, ada masjid besar situ, tapi masjid khusus untuk orang India Pakistan. Nanti ceramahnya dalam bahasa Urdu kita dengar. Jadi ada kelompok-kelompok mahasiswa Arab. Mereka menyewa sebuah ruko. Mereka sebut itu Omar House. Omar House itu sebenarnya itu masjid. Situlah mereka tadarus, sholat tarawih, semuanya kegiatan Islam, buka puasa bersama juga. Jadi kalau mereka ceramah, kita paham karena dengan bahasa Arab. Ketimbang yang di masjid yang India Pakistan tadi. Gitu. Saya pernah satu kali ikut sholat Jumat di situ. Ya termenung aja lah kita. Yang paling dengar ayat hadis yang dibacakan. Oh berarti dia khutbahnya tentang ini gitu aja. Gitu. Tapi pesan-pesannya entah apa gitu ya. Jadi menikmati puasa Ramadan di Inggris itu seperti itulah. Taraweh kita ada dengan teman-teman dari Timur Tengah. Karena saat itu sudah mulai banyak mahasiswa dari Timur Tengah kuliah di Inggris. Di itu mereka pada umumnya ambil di Faculty of Engineering. Bidang teknik perminyakan, teknik transportasi, karena di Leeds itu terkenal dengan transportasinya luar biasa. Teknik listrik semuanya itu masuk itu. Jadi orang Arab sendiri masuk di jurusan kami di bahasa Arab malah tidak ada. Nah, cuma yang ada dosen-dosen kami dari Timur Tengah, dari Syria, dari Palestina. Yang dari Palestina itu bukan Islam juga, tapi Yahudi. Gitu. Kalau berbukanya di sana seperti apa? Apakah ada buka bersama atau masing-masing saja? Berbuka perlu kita masing-masing saja. Buka masing-masing jarang bersama. Di pada waktu itu tuh kira-kira banyak tidak, artinya tempat-tempat orang-orang dari luar Inggris lah gitu ya, yang melakukan ibadah-ibadah tarawih misalnya di tempat-tempat seperti tadi ruko ya. Apakah hanya yang ditemukan seperti itu atau mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi teman-teman dari Malaysia itu ramai. Mereka menggunakan, biasanya mahasiswa Malaysia mereka sewa satu rumah bulatan besar, 4-5 buah kamar. Itu kan ada ruangan lebarnya, di situ mereka sholat tarawih. Gitu juga. Tapi tertutup juga mungkin bagi mereka yang di negara ASEAN itu ya, banyak ya. Nah, sekarang kan memang perkembangan Islam di Inggris itu kan cukup pesat, katanya 10 tahun terakhir gitu ada sekitar 44% dari jumlah sebelumnya. Luar biasa. Sejak tahun 92 itu saya di sana itu memang pertumbuhan umat Islam itu banyak. Pertama karena imigran banyak. Pertama mahasiswa yang dari Timur Tengah kuliah ke sana. Kuliah sana, kadang mereka selesai kuliah mencari kerja situ sekali. Akhirnya yang single kadang mereka dapat jodoh di sana. Ketika dapat jodoh, orang Inggris mereka Islam, istrinya Islam, sehingga bertambah jumlah Islam, anak-anak mereka Muslim, maka bertambah. Apalagi mereka tidak membatasi kelahiran anak, mau 3, 4, 10. Sementara orang Inggris sendiri memang sudah membatasi kelahirannya, sehingga pertambahan penduduk mereka kurang. Sementara umat Islam itu bertambah. Belum lagi yang kawin gitu, yang imigrasi, yang melahirkan itu juga. Jadi dengan pertambahan jumlah penduduk itu, maka tentu syiar Islam semakin kuat di sana sekarang itu. Begitu. Apalagi sekarang terinspirasi juga orang Eropa misalnya, yang kemarin itu ada Piala Dunia ya di Qatar di Qatar itu mereka melihat begitu hebatnya. Lalu mereka yang bertanding di GOR atau di stadion itu
mereka memang ikut apa yang menjadi aturan dari penyelenggara ya. Artinya mereka mau bertanding bersihkan dulu lapangan, nanti habis bertanding bersihkan lagi. Itu ikonnya saya lihat kemarin itu orang Jepang ya. Betul, Jepang itu dia kalah tapi sportif gitu kan, sportif dia apa namanya itu menghormati panitia dan penonton, malah mereka langsung itu membersihkan lapangan gitu ya. Begitu juga jemaah haji Jepang ini kalau di Arab Saudi mereka bawa kantong plastik gitu. Itu sambil umroh di jalan tuh ada sampah tuh bawa. Itu nampak tong sampah baru itu. Luar biasa. Terinspirasi. Kalau kita beda makan buang sampah sembarangan. Itu dia. Jadi apa namanya itu mereka memang mengamalkan mengamalkan apa ajaran Islam itu dan malah justru terbalik kalau kita mengabaikan masalah kebersihan seperti itu. Maka banyaklah kita melihat di lingkungan kita itu pamflet-pamflet apa nama itu anjuran-anjuran untuk kebersihan. Padahal di luar negeri konon tidak ada itu kan. Ya, tidak ada himbauan-himbauan kebersihan, keamanan, kesadaran karena sudah dipupuk dari kecil. Iya. Jadi seperti itulah di Eropa dan mungkin juga di benua-benua lain juga sudah seperti itu ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter, bincang-bincang kita seperti itu rupanya ya, puasa di Inggris dan kita lihat tadi juga puasa di Maroko, adik-adik di Kairo ya. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi saudara kita yang mungkin juga akan berangkat ke sana, terutama yang akan kuliah ke Inggris. Terima kasih ya. Terima kasih. Teman-teman, demikian bincang singkat saya dengan Dr. Poromadi tentang puasa di Inggris. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.